Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi, pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar pembukaan, mari kita sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu bukan sekedar opening juga, kita sholawat yuk 3 kali paling enggak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti majelis subuh ya, untuk menggelar majelis subuh tentang Riyadhus Shalihin. Bab yang dibahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang keutamaan mencintai karena Allah, dan bab yang kedua adalah tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Kok bisa di next? Bisa. Nah, yang pertama bab ke-46. Bab 46 ini tadi keutamaan mencintai karena Allah dan menganjurkan sikap demikian. Juga memberitahukannya seseorang kepada orang yang dicintainya bahwa ia mencintainya dan apa yang diucapkan oleh orang yang diberitahu demikian itu. Apakah ini seperti Fahmi? Enggak tahu. Oke. Kalau di pembagian yang awal itu ada dari nomor 374 sampai 385 kalau nggak salah. Tapi entah kenapa di kitab Riyadhus Shalihin yang kupunya nomornya dari 375 untuk bab 46. Gitu. Sebelumnya ada 2 ayat yang berkaitan dengan bab 46 ini. Yang pertama dari Quran surat Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Lalu juga dijelaskan, ini kasusnya ketika hijrah ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ila akhirih. Nah, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni Ansor, sebelum kedatangan mereka, yaitu orang-orang muhajirin, orang yang hijrah, mereka, orang Ansor ini, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, atau orang muhajirin. Ini juga nanti ada hadis khusus tentang muhajirin dan Ansor ya. Yang pertama, hadis 375, mangga yang mau baca. Kurang. Ya udah boleh. Nggak tahu, kedengeran nggak akhir ngomong? وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحب إلا الله وأن يكره أن يعود في كفره بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه. Dari Anas dari Nabi SAW beliau bersabda, 3 hal, barang siapa yang pada dirinya terdapat 3 hal tersebut, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Pertama,
hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lainnya. Kedua, jika mencintai seseorang, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran. Sebagaimana dia benci jika dilemparkan ke dalam neraka. Muttafaq alaih. Oke. Nah, pelajaran hadis dari hadis nomor 375 ini sebenarnya udah gamblang ya dari artinya. Eh, orang yang mendapat orang yang memiliki 3 hal akan merasakan manisnya iman. Yang pertama jelas ya, dia harus mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Terus yang kedua, jika ia mencintai seseorang, kecintaannya itu karena Allah dan Rasul-Nya. Terus yang ketiga, selain mencintai, dia juga harus menafikan atau membenci untuk kembali kepada kekafiran yang telah dilakukannya. Gitu. Lanjut ke 376. Sepertinya langsung terjemahnya aja. Enggak? Orang boleh. Boleh. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Ta'ala pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah, seorang pemuda yang hatinya selalu terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, seorang pemuda yang diajak berbuat keji oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, maka ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Seorang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya, dan seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, maka air matanya mengalir. Muttafaq alaih. Oke, baik. Di bawah hadis ini, di terjemahnya, hadis ini sudah dibahas di bab-bab sebelumnya. Ya, jadi gitu. Jadi entah kenapa hadis ini memang sudah pernah kita dengar beberapa kali ya teman-teman. Intinya yang berkaitan dengan bab ini adalah dua orang pemuda yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisahnya juga karena Allah. Oke. Lanjut ke hadis 377. Enggak. Siapa yang boleh Mi? Wan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqul yaumal qiyamah, ainal mutahabbun bijalali al yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, manakah orang yang saling mencintai karena kebesaranku? Pada hari itu aku melindungi mereka dalam perlindunganku. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindunganku. Hadis riwayat Muslim. Oke. Nah, di hadis ini keutamaan orang yang mencintai karena Allah ini sangat-sangat spesial ya. Karena nggak cuma dijanjikan, bahkan Allah di hari kiamat itu menanyakan, ainal mutahabbun bijalali, mana sih orang-orang yang mencintai karena kebesaranku gitu. Jadi benar-benar Allah sangat-sangat mencintai orang yang mencintai karenanya. Jadi gimana? Ya gitu. Padahal di hari itu, di hari kiamat itu, la dhilla illa dhilli, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Gitu guys. Ini bab-bab ini isinya kurang lebih seperti ini. Memang fadilah dari mencintai karena Allah. Gitu. Bab, oke. Hadis 378. Boleh. Oke, mangga sis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum.
apa tuh? Ifsyu apa afsyu? Ifsyu Afshu. afsyu. Afsyu assalama bainakum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Apakah kalian mau saya tunjukkan kepada sesuatu? Jika kalian melaksanakannya, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Oke, makasih Ansis. Nah, selain fadilah tentang keutamaan mencintai karena Allah, ini juga di sini dijelaskan cara konkret apa sih bentuk wujud kita mencintai sesama Muslim gitu. Ya ini afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah bahkan di hadis ini menarik ya. Tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Berarti ciri orang yang beriman itu adalah mencintai sesama umat Islam, gitu. Mencintai saudara-saudaranya. Gitu. Oke. Kita mau tanya jawab dulu atau lanjut? Kayaknya lanjut. Ya ini dia. Tanya sendiri, jawab sendiri. Tanya jawab sendiri Mas ya. Oke lanjut. Mana sih kok mau lanjut? Oke. Enggak yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Boleh ya? Ya. Enggak. Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madarajatihi malakan wa dzakara al haditha ila qawlihi innallaha qad ahabbaka kama ahbabatahu fihi. Rawahu Muslim maqad sabaqal baba qablahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya ada seseorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Maka Allah mengutus malaikat untuk menjaganya dalam perjalanannya. Kemudian ia menyebutkan hadis hingga sampai pada perkataan, sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai saudaramu karenanya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Nah, jika fadilah-fadilah di sebelumnya, di hadis-hadis sebelumnya dijelaskan kayak janji Allah di hari kiamat terkait naungan, terus juga syarat orang yang masuk surga ialah beriman dan beriman adalah mencintainya. Nah, di sini adalah fadilah mencintai saudara sesama Muslim di dunia, yaitu Allah mengutus malaikat untuk menjaganya selama perjalanan untuk menemui saudaranya itu. Nah, kita lanjut saja. Waqad sabaqa bil babi qablahu. Oh, berarti hadis yang ini, coy. Hadis ini yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Ini menarik ya, kenapa kita Riyadhus Shalihin mengulang hadis lagi di bab selanjutnya? Sudah dibahas di bab sebelumnya. Oke. Hadis 380. Silahkan. Yang belum, oh ya, Fadlan. Wan Ibrahim ibni Azibin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansari la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Muttafaqun alaih. Dari Al-Bara' bin Azib bin, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda berkenaan tentang kaum Ansar, tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Barang siapa mencintai mereka karena Allah, maka Allah akan mencintainya, dan barang siapa yang membenci maka Allah juga akan membencinya. Muttafaqun alaih. Oke, ini adalah kisah yang tadi dijelaskan pada surat Al-Hasyr 29.
Hasyr berapa tadi? Astagfirullah. Nah, adalah kisah konkret yang sudah dilakukan Fadlan, sama orang-orang Ansor, orang-orang yang membantu hijrahnya kaum muslim dari Mekah ke Madinah ya. Tidak ada yang mencintai mereka, yakni orang-orang Ansor, kecuali orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Ini juga sebagai sambungan dari hadis yang pertama mungkin ya, pertama dibahas bahwa 3 hal tadi yang pertama mencintai karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi semuanya. Yang kedua, dia mencintai saudaranya karena Allah. Yang ketiga, membenci kemunafikan dan kekafiran ya tadi, yang Allah selamatkan darinya. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa Allah akan membenci orang-orang yang memusuhi Ansor, dan Allah juga akan mencintai orang-orang yang mencintai Ansor. Dalam hal ini mungkin secara lebih luas, ini bisa kita ambil bahwa mencintai sesama muslim ya. Gitu. Oke, tinggal 1 orang yang belum. Atau masih 2 orang? Langsung artinya atau gimana? Enggak, orang pendek kayak gini, langsung artinya gimana? Wa an Mu'adzi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nuri yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada. Rawahu Tirmizi. Waqala hadis hasan sahih. Dari Mu'az dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, bagi mereka mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, hingga para nabi dan syuhada iri kepada mereka. Hadis riwayat Tirmizi, dan At-Tirmizi berkata hadis ini hasan. Oke. Ini diskusi lagi ya. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, bagi mereka mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Nah, kita bahas di sini dulu gimana? Menurut teman-teman, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya itu apa sih? Karena aku juga nyari tadi belum ketemu gitu. Sebelum nanti jadi pertanyaan di akhir, mending aku tanya sekarang nggak sih? Ada yang punya pendapat nggak? Mimbar-mimbar. Enggak sih? Di syarahnya apa? Mananya itu? Enggak nemu. Orang nggak nemu syarahnya. Mana nemu nggak syarahnya? Enggak, belum juga. Mungkin ya sederhananya mimbar itu kalau di dunia ini kan, bentar, mana bir itu kehormatan mungkin ya. Kehormatan, kemuliaan yang terbuat dari cahaya. Manabir itu platform. Berarti kedudukan ya, Kak? Nah, gitu ya yang saya tahu mah ya, tempat, platform, jamak dari mimbar. Manabir, platforms. Apa ya pandangan kata yang cocok ya? Platform ya. Tempat, kedudukan mungkin. Ya. Nah, berarti disediakan tempat oleh Allah di hari kiamat itu ya. Bahkan Nabi dan para syuhada iri kepada mereka. Masya Allah. Oke. Lanjut ke hadis 382. Nah, ini artinya aja. Yang belum Orang-orang. Jahit ya. Oke, bismillah.
Dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah bahwa dia berkata, saya masuk masjid Damaskus, ternyata ada seorang pemuda yang gigi serinya mengkilap dan orang-orang bersamanya. Jika mereka berselisih dalam sesuatu hal, maka mereka menyerahkan kepadanya dan mengembalikan kepada pendapatnya. Maka aku bertanya tentang dia, maka dijawab, ini adalah Muadz bin Jabal. Besoknya aku datang pagi-pagi sekali, namun dia datang lebih pagi mendahuluiku. Aku mendapatinya sedang sholat dan aku menungguinya hingga dia menyelesaikan sholatnya. Aku datang dari arah depannya, kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Aku berkata, demi Allah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Maka dia berkata, apakah karena Allah? Aku menjawab, ya karena Allah. Kemudian dia memegang ujung pakaianku dan menarikku seraya berkata, bergembiralah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, kecintaanku wajib bagi mereka yang saling mencintai karena aku, duduk-duduk karena aku, saling berkunjung karena aku, dan saling memberi karena aku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Oke. Nah, di sini sudah masuk belum masuk ke bab selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan tentang keutamaan atau fadilah dari mencintai sesama muslim karena Allah ini ditujukan pada orang-orang yang disebutkan di akhir hadis ini. Jadi hadis utamanya itu di bagian akhir, yang atas itu cerita gitu ya, kisah. Karena kan hadis memang harus disampaikan secara penuh gitu. Nah, yang menjadi utama pada hadis ini yang bagian akhir. Ayat Qudsi ya. Allah berfirman, kecintaanku wajib bagi mereka yang saling mencintai karenaku, duduk-duduk karenaku, saling berkunjung karenaku, dan saling memberi karenaku. Di sini menarik ya, karena kecintaanku wajib. Berarti orang-orang yang melakukan 4 hal tersebut, ya sebenarnya saudaranya karena mencintai karena Allah gitu. Itu otomatis juga akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Udah semua ya? Udah semua baca. Berarti dari awal lagi. Akhir mungkin. Ya, mangga ya. Wa'an Abi Karimatul Miqdadi ini Ma'di apa ini? Karib Makni Yakub radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Awal Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan, hadis sahih. Dari Abu Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karb dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika seseorang mencintai saudaranya, maka kabarkanlah kepadanya bahwa ia mencintainya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan. Oke. Nah, ini sebenarnya udah gamblang juga. Jika seseorang mencintai saudaranya, maka kabarkanlah kepadanya bahwa ia mencintainya. Nah, mari kita bahas. Mencintai seperti apa yang harus kita sampaikan gitu. Ada yang punya pendapat? Gimana sih? Zaman sekarang tuh kalau ya ini tuh saudaranya tuh berarti umum kan ya sifatnya. Iya benar. Tapi tadi yang Muaz bin Jabal ketika disampaikan di hadis sebelumnya ya, dia secara personal loh. Yang mana? Lupa orang. Yang ini. Iya nggak sih? Ini secara personal kan? Oh iya. Gimana sih? Kalau misalkan itu secara umum. Oh ini maksudnya tuh umum tuh saudara muslim kan jadinya. Benar.
Kalau zaman sekarang kayak kata sih ya aneh gitu nggak sih, maksudnya nggak biasa gitu budaya kita bilang gitu. Paling kalau orang lihatnya kalau ustadz kiai gitu ya, kayak yang pernah orang lihat di Gontor gitu, misalkan ada ustadz datang terus nyampein ceramah, terus kiai Ahmad Sahalnya tuh selalu ngebanggain dan selalu muji, selalu ini tuh beliau tuh gini gini gini. Jadi bentukannya gitu sih, nggak eksplisit dibilang saya mencintai dia gitu. Kalau orang lihat ya, mungkin di zaman sekarang lebih ke sana gitu. Tapi beda nggak sih konteksnya? Iya benar. Orang-orang Arab itu iya sih benar, mereka menyampaikan kecintaannya itu sering eksplisit. Kayak Syekh di waktu orang di SMA ada Syekh gitu kan dari Mesir. Mereka memang menyampaikannya gimana ya, uhibbu fillah gitulah. Nah, tapi secara eksplisit, dan di sana kayaknya nggak asing ya. Tapi kalau di budaya kita sepertinya agak aneh gitu menyampaikan secara eksplisit seperti itu. Dan sebagai gantinya, bukan sebagai gantinya, sebagai perwujudannya seperti yang disampaikan Hansis, mungkin bisa dengan mencintai itu bisa melalui tindakan, bisa melalui perlakuan kita kepada orang itu gitu ya. Sebenarnya itu yang lebih utama sih, perlakuan kita kepada orang, membela sesama muslim gitu, bukan cuma ucapan-ucapan doang. Mungkin gitu, mungkin Kak Reka mau nambahin biar kita tidak tersesat. Tidak. Oke. Kita lanjut ke 384. Enggak, yang belum 2 kali. Mi. Fahmi. Oi. Ayo Mi. Wa an Mu'adz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni uhibbuka thumma usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salati taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Hadis sahih rawahu Abu Dawud An-Nasa'i isnad sahih. Dari Mu'adz bin Jabal, sungguhnya Rasulullah SAW memegang tangannya dan bersabda, wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku menyintaimu. Kemudian aku wasiatkan kepadamu, wahai Mu'adz, setiap selesai sholat, bacalah Allahumma inni a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Hadis sahih. Diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i. Nah, iya ya benar ya. Ternyata memang mungkin di budaya Arab memang menyampaikan kecintaan kepada seseorang secara eksplisit itu hal yang biasa gitu. Atau mungkin ini sebagai hal sopan santun atau cara untuk menasehati saudaranya gitu. Karena di sini ini uhibbuka tsumma usiku. Sesungguhnya aku mencintaimu, tsumma usiku. Kemudian aku ingin memberi nasihat kepadamu gitu. Nah, ini doa yang mungkin sering kita baca ya. Kalau yang sering kita baca, domirnya itu kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oke. Dibaca setelah setiap sholat. Di sini mungkin yang belum mengamalkan termasuk saya. Nah, bisa lebih dirutinkan ya mengamalkan ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gitu. Hadis selanjutnya. 385. Yang belum 2 kali, mangga. Ada yang udah itu. Oh, oke. Kak, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna rajulan kana indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amarra rajulun bihi faqala ya Rasulullah anni uhibbu hadza faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'lam tahu qala la qala a'lamhu falah qahu faqala inni uhibbuka fillah faqala ahabbaka alladhi ahbabatani lah rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki berada di sisi Nabi, kemudian ada seorang laki-laki lain melewatinya. Maka laki-laki di sisi Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai orang ini. Maka Nabi SAW bertanya, apakah kamu telah mengabarkan kepadanya? Dia menjawab, belum. Rasulullah SAW bersabda, kabarkan kepadanya. Maka dia menyusulnya dan berkata, sesungguhnya aku mencintai kamu karena Allah. Orang tersebut menjawab, semoga engkau dicintai oleh Allah karena engkau mencintaiku karenanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Oke, ini makin menarik ya. Entah aku masih belum bisa membayangkan penerapan ini selain dalam bentuk perbuatan ya. Maksudnya yang benar-benar tiba-tiba datang mungkin aku kefahami gitu, tiba-tiba ini uhibbuka fillah. Sebenarnya agak aneh dengan budaya kita gitu. Tapi memang seperti yang udah aku sampaikan bahwa budaya untuk mengucapkan ini sepertinya sudah terbiasa di Arab gitu. Atau mungkin kita biasakan di Indonesia ya. Menarik. Gimana pendapat teman-teman? Apakah ini cocok? Bukan cocok ya? Apa ya? Agak bingung sih, karena memang hal yang mungkin berbeda ya. Bahkan kalau dalam kebiasaan orang Jawa itu nggak bisa menyampaikan sesuatu secara gamblang. Dia mengucapkannya dengan dengan cara lain atau dengan ucapan lain yang maknanya ke arah sana gitu, tapi nggak secara gamblang. Gitu. Coba mungkin dipraktekin Maneh sama Ahyar. Aneh, nggak mau. Oh iya, karena kita sudah sama-sama tahu hal ini, maka sebenarnya bisa diamalkan. Oke, menarik. Nah, ini hadis terakhir dari bab 46 yang keutamaan mencintai karena Allah dan juga menyampaikan bahwa ia mencintai kepada saudaranya. Ya kurang lebih gitu. Judulnya agak panjang tadi. Nah, selanjutnya ada bab 47 tentang tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Yang tadi juga ada satu hadis di bab 46 yang nyempil ya. Seperti wajib kecintaanku kepada seorang hamba yang mencintai karena keagunganku, dia duduk-duduk bersama karenaku, berbincang karenaku, dan saling mengunjungi karenaku. Nah, ini ada bab khusus yang menjelaskan tentang tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Dan bagaimana cara kita mendapatkan kecintaan Allah dari Allah gitu. Ada dua ayat yang berkaitan dengan bab ini. Sebenarnya kayaknya ayat yang berkaitan dengan bab ini banyak, tapi mungkin biar nggak terlalu banyak dalam kitabnya diambil tiap bab 2. Nggak tahu, nembak aja. Yang pertama Quran surat Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus yang ayat yang kedua dari surat
Al-Maidah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Sebentar, ketutupan sama chat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un alim. Nah, terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, tapi yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karena Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas dalam hal ini pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Mangga yang belum 2 kali. Mungkin Ziyad? Ya. Baca Ziyad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'ada li waliya faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rajlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taitu wa la in sata'azani li'a'iyazannah. Rahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku itu tetap mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta, pasti aku akan memberinya, dan jika ia meminta perlindungan, niscaya aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Oke, makasih Ziyad. Yang di bab 46 nggak mau baca hadis yang pendek, tapi di bab 47 mau baca hadis yang panjang. Masya Allah. Oke. Di sini dijelaskan ya bahwa Allah akan, bila aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran, menjadi penglihatan, menjadi tangan, dan juga menjadi kaki. Mungkin dalam hal ini, kalau interpretasiku, Allah akan memudahkan segala urusannya jika dia melakukan amalan-amalan sunnah hingga Allah mencintainya. Gitu kurang lebih ya. Kayak apa? Enggak, jangan ding. Karena aku belum baca. Takut salah. Gitu. Kita lanjut ke ke hadis 387. Mungkin
Yang belum 2, Fadlan, Jahid, sama Ahyar ya? Ahyar udah. Bisa langsung ke terjemahnya? Orang berakib. Oh, ya udah boleh. Ya, dari Abu Hurairah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, dia menyuruh Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun juga mencintainya. Kemudian Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diletakkanlah penerimaan kecintaan baginya di bumi. Muttafaqun alaih. Yang boleh dibaca juga? Iya, karena beda itu. Oh, beda ya. Dari riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun juga mencintainya. Kemudian Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diletakkanlah penerimaan kecintaan baginya di bumi. Dan jika dia membenci seorang hamba, maka dia memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah dia. Maka Jibril pun membencinya. Kemudian Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Maka penduduk langit pun membencinya, kemudian diletakkanlah kebencian baginya di bumi. Oke, makasih Hanjis. Nah, jadi kalau hadis yang atas itu yang muttafaqun alaih atau rawahu Bukhari wa Muslim gitu ya. Kalau yang bawah, kalau yang riwayat Muslim itu ada yang lebih lengkap, yaitu selain jika Allah mencintai, maka seluruh penduduk langit mencintai. Kalau di yang riwayat Muslim itu ada tambahan. Pun sebaliknya, jika Allah membenci seseorang, Allah akan memerintahkan seluruh penduduk langit akan membenci dia juga itu. Oke, kita lanjut ke hadis terakhir. Hadis terakhir dalam sesi kali ini maksudnya. Kok nggak mau next sih? Oh, enggak. Udah, aku deh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayahtim. Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Fas'aluhu faqala li annaha sifatur rahman fa annaha uhibbu an aqra'a biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbiruhu anna Allah taala yuhibbuhu. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memimpin pasukan Sariyah. Pasukan Sariyah itu pasukan perang yang Rasulullah tidak ikut gitu ya. Maka ketika saat sholat tiba, dia mengimami pasukan Sariyah itu, dan selalu menutup bacaannya dengan membaca surat Qul huwallahu ahad. Ketika mereka pulang, hal tersebut disampaikan Rasulullah. Beliau bersabda, tanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal itu. Kemudian mereka bertanya kepadanya dan dia menjawab, sesungguhnya Qul huwallahu ahad di antara sifat Ar-Rahman, oleh karena itu saya suka membacanya. Rasulullah SAW bersabda, sampaikan kepadanya sesungguhnya Allah mencintainya. Nah, karena aku belum nemu ininya, belum nemu penjelasannya ya, nggak punya kitabnya. Nah, ini menarik karena selalu menutup bacaannya dengan membaca surat Qul huwallahu ahad. Apakah agak bingung apakah Qul huwallahu ahad itu dibaca di tiap rakaat keduanya atau selain membaca surat-surat pendek juga disertai Qul huwallahu ahad gitu. Misal baca Al-Baqarah terus setelah ini itu juga ditambahin Qul huwallahu ahad gitu. Mungkin teman-teman yang paham bisa saling memberi pendapat ya.
Kalau enggak, kita lewatin saja daripada membuat kesimpulan yang belum jelas. Kayak sholat witir ya, Kak. Sholat witir kan biasanya Anas sampai enggak ding kebalik Qul huwallahu ahad sampai Anas. Sedangkan kalau di sini fi sholatim fayahtim, di sholatnya dan mengakhirinya. Apakah bacaan waktu sholat atau setelah sholat? Nah, tapi sepertinya Saya tidak tahu. oke. Karena nggak ada yang tahu ya, kita cukupkan wallahu a'lam bishawab gitu ya. Intinya dari hadis ini ada keutamaan terkait dengan surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Oke, karena ini adalah hadis terakhir yang dibaca dan kita diskusikan bersama pada sesi kali ini. Mungkin itu dari saya. Apakah ada pertanyaan? Bukan pertanyaan, apakah ada yang ingin didiskusikan? Kalau enggak, aku yang pengen mendiskusikan sesuatu. Lempar. Kenapa? Lempar diskusinya, buka dulu aja. Enggak, ini di luar hadis, di luar hadis ini sih, di luar pembahasan hadis. Tapi kayak di hadis-hadis yang kita baca, entah kenapa disebutkannya itu bukan surat Al-Ikhlas, bukan surat An-Nas, bukan surat Al-Falaq, tapi disebutkan contoh ayatnya gitu. Berarti penamaan surat itu memang setelah masa Nabi ya, setelah masa sahabat. Iya sih. Iya benar. Oke, nggak jadi dibahas deh. Ya benar, karena kan penyusunan kodifikasi Al-Quran itu pada masa Umar ya. Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, ya gimana Kak? Nanti kita tanya di pekan depan ya. Pematerinya insya Allah jago ulumul Quran. Kita tanya nanti tentang penamaan surat. Oh iya, boleh. Iya, itu tanggal berapa Kak? Tanggal 10 Betul, Ahad sore tanggal 10 ya. Nanti kebagian materinya juga bagus. Hidup di bawah naungan Al-Quran. Kita pakai lagi materi itu, pakai lagi. Oke. Atau mau dibagi PIC-nya dari sekarang nggak? Karena kan PIC-nya ke Areka. Betul, PIC-nya nanti dari kita. Karena Putri nggak ada, fix dari kita. Ya udah, kita butuh setidaknya 3 petugas biasanya. 1 ini penyedia tempat. Saya. Oke. Terus MC plus moderator, dan yang ketiga tilawah dan doa. Begitu. Barangkali ada relawan yang mau beramal. Kapan itu? Tanggal 10 sore-sore jam 16. Hari Ahad. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang mau PM aja. Kalau enggak mungkin ya udah saya nggak apa-apa. Saya nge-host Kak. Hah? Saya nge-host aja Kak. Nge-host. Ya, Fitri bagian nge-host ya. Menyediakan tempat maksudnya, nge-host Zoom, bukan nge-host MC. Tilawah nggak apa Kak? Oh, Fahmi tilawah. Tinggal MC moderator ya. Sip. Oke, cukup. Hatur nuhun. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama belajar ya, bersama-sama berdiskusi tentang hadis arba'in, khususnya pada bab 46-47. Dari saya cukup sekian. Jika ada kurang, mohon dimaafkan karena segala kekurangan tentu datangnya dari saya. Dan jika ada kelebihan, ya dikembalikan. Enggak, ding. Jika ada kelebihan, tentu kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari saya cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Kip. Sama-sama. Jum, lari di mana Jum? Akhir pengen ikut lari nih. Enggak ding, dia udah tidur. Muter aja Jum. muter. Hari di mana, Jum? Di Lari sini dari aja di kenyataan. Rumi, terus Borma, Urma Dago. Cigadung, Oh. terus muter aja. Terus Terus lewat sama Cigadung. Kok asrama? Muternya lewat mana? Aneh banget. asrama ini, asrama pada Nah, sekolah iya. kita dulu. Iya. Berarti berangkat dari Ruminya langsung lewat jalan Cigadung. PMP. Terus masuk ke komplek. Udah turun berapa kilo, Jum? Masih proses. Masih rasa. Kenapa Maneh nanya-nanyain gitu, Sis? Maneh mau kayak Deddy Corbuzier nantangin Ivan Gunawan. Turun 25 kilo dikasih 500 juta. Jum apa ya, Jum, ya, waktu lari apa sih yang Salman ITB-ran itu loh. Orang nggak jadi, Jum. Ya wis lah, Pak. Itu tim kalian siapa aja sih? Siapa sih Jum gitu, Jum? Jahit ya? Jahit Ahyar ya? Siapa sih? Lupa satunya siapa sih? Yang nggak lari siapa? Parah. Yes banget waktu itu. Aduh, pusing yes banget. Parah. Oke, ku end meeting ya. Ya. Oke. Oke, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.